Halo dan selamat datang kembali. Jadi kita udah terima serangkaian materi persiapan ujian yang eh, padat banget soal metodologi penelitian. Betul sekali. Ini bukan sekedar daftar tugas biasa ya. Bukan, ini lebih kayak peta pemikiran seorang peneliti gitu kan? Jadi mari kita bongkar peta ini bareng-bareng. Kita telusuri jalurnya dari percikan ide awal sampai karyanya siap dibaca dunia. Tepat. Dan tujuan kita bukan buat ngulang isi buku teks ya. Kita mau fokus ke logika di baliknya. Oke. Kenapa sih seorang peneliti milih satu jalur bukan yang lain? Jebakannya apa aja yang sering nggak kelihatan di peta? Karena pada dasarnya ini tuh cara berpikir. Cara berpikir yang sistematis. Sistematif, kritis, dan pastinya berbasis bukti. Keahlian yang berguna banget jauh di luar kampus. Mari kita langsung masuk aja. Materi Anda ini di awal langsung menyoroti satu jebakan yang menarik. Ya. Katanya banyak akademisi, bahkan yang udah pengalaman, sering jatuh ke perangkap pemecahan masalah atau problem solving, bukan penelitian atau research yang sejati. Buat kita orang awam kan kedengarannya mirip. Apa sih beda krusialnya? Nah, ini poin pembuka yang penting banget. Gini, pemecahan masalah itu sifatnya reaktif. Reaktif. Ada masalah di depan mata, katakanlah penjualan menurun. Ya udah, Anda cari solusi praktis secepatnya buat memperbaikinya. Fokusnya itu pada tindakan. Yang penting beres gitu ya? Betul. Kalau penelitian, beda. Tujuannya itu untuk pemahaman. Anda mundur selangkah, terus bertanya, loh kenapa ya penjualan menurun? Faktornya apa aja? Pola besarnya gimana? Jadi nggak selalu kasih solusi instan? Nggak selalu, tapi penelitian membangun fondasi pengetahuan yang bisa dipakai buat mecahin banyak masalah di masa depan. Jadi bedanya di tujuan ya. Satu cari perbaikan, satu lagi cari penjelasan. Dan, buat dapat penjelasan yang valid, metodenya harus ketat. Saya suka deh materi Anda juga ngaitin ini ke perspektif Islam soal tahqiq atau penelitian mendalam itu sebagai kewajiban. Sejalan sama semangat Iqra, bacalah. Betul sekali. Jadi ada semacam bobot moralnya gitu, bukan cuma tugas akademis. Tepat. Dorongan untuk riset yang ketat dan jujur itu datang dari banyak tradisi intelektual, termasuk Islam. Dan keketatan itu secara fundamental akarnya ada pada apa yang disebut asumsi filosofis. Wah, ini kedengarannya berat dan abstrak nih. Haha, iya kedengarannya gitu. Tapi sebenarnya ini pertanyaan paling dasar yang harus dijawab peneliti, bahkan sebelum mereka nulis satu kata pun. Oke, coba kita buat jadi lebih konkret. Asumsi filosofis. Materinya nyebut ontologi, yaitu keyakinan tentang realitas. Dan epistemologi, soal gimana kita bisa tahu realitas itu. Dalam prakteknya gimana? Kita pakai contoh aja deh. Misalnya, kita mau meneliti dampak kerja jarak jauh terhadap kreativitas karyawan. Contoh yang bagus banget. Di sini, asumsi filosofis Anda bakal nentuin segalanya. Kalau Anda seorang positivis, Anda mungkin percaya kreativitas itu realitas objektif yang bisa diukur. Diukur pakai angka gitu. Betul. Anda akan bikin kuesioner, ngukur jumlah ide baru, analisis metrik produktivitas, pendekatannya kuantitatif, cari hukum umum. Mungkin hasilnya, kerja jarak jauh meningkatkan kreativitas sebesar 15%. Tapi kan pasti ada cara pandang lain ya. Tentu, kalau Anda seorang interpretivis atau konstruktivis, Anda percaya kreativitas itu pengalaman subjektif. Maksudnya? Realitasnya itu nggak di luar sana buat diukur, tapi dibangun lewat interpretasi tiap individu. Jadi, Anda nggak akan ngirim survei. Terus gimana? Anda akan melakukan wawancara mendalam, mencoba memahami bagaimana mereka merasakan kreativitasnya berubah, cerita apa yang mereka bangun soal pengalaman WFH mereka. Datanya kualitatif, kayak narasi. Oke. Jadi asumsi filosofis ini bukan sekedar formalitas di bab 1 ya. Ini kayak sistem operasi yang ngejalanin seluruh proyek penelitian. Analogi yang sempurna, tepat sekali. Dan dari sistem operasi itu, kita milih aplikasi yang tepat, yaitu kerangka teoretis. Persis, kerangka teoretis itu lensa spesifik yang Anda pilih buat menganalisis data. Dan lensa ini harus konsisten sama sistem operasi filosofis Anda. Contohnya gimana tuh? Balik ke studi kreativitas tadi, Anda bisa pakai misalnya teori penentuan nasib sendiri sebagai lensa. Anda lihat gimana otonomi dalam kerja jarak jauh itu mempengaruhi motivasi intrinsik yang lalu memicu kreativitas. Jadi si lensa ini yang ngasih struktur ya? Betul, memberi struktur dan kosakata buat memahami data, jadi nggak cuma natap data tanpa arah. Oke, punya lensa yang kuat itu penting. Tapi kalau kita nggak tahu mau ngebidik kemana, ya percuma.
Ini membawa kita ke tahap perencanaan, di mana banyak orang biasanya paling sering merasa buntu. Iya, tahap paling sulit. Mulai dari milih topik sampai merumuskannya jadi pertanyaan yang tajam. Materi Anda menyajikan akronim FINAL, feasible, interesting, novel, ethical, relevant. Dan dari kelima filter itu, biasanya yang N untuk novel atau baru itu yang paling mengintimidasi. Nah, setuju banget. Ada ketakutan kalau semua hal penting kayaknya udah diteliti orang. Iya, Kang. Gimana mungkin saya bisa nemu sesuatu yang bener-bener baru gitu? Persis. Gimana caranya mahasiswa pasca sarjana, misalnya, bisa mastiin idenya baru tanpa harus baca jutaan artikel? Ada strategi khususnya nggak sih? Ada dong. Baru itu nggak selalu berarti menciptakan teori dari nol. Oh, oke. Kebaruan itu seringkali muncul dari sudut pandang yang sedikit beda. Anda bisa ambil teori yang udah ada, terus diuji di populasi baru. Atau Anda lihat ada dua penelitian yang hasilnya kontradiktif, terus Anda cari tahu kenapa beda. Atau yang paling umum, Anda nemuin celah kecil di pengetahuan yang ada. Celah penelitian ya? Betul, dan cara terbaik nemuin celah itu ya lewat tinjauan pustaka yang strategis. Nah, ini dia. Saya rasa kebanyakan orang mikir tinjauan pustaka atau literature review itu kayak tugas sekolah. Merangkum buku ya. Iya. Merangkum 2 artikel buat buktiin kalau kita udah baca. Tapi dari materi Anda, kesannya ini lebih mirip kerjaan detektif yang nyari petunjuk di TKP. Tepat sekali. Anda bukan lagi bikin laporan buku. Anda sedang memetakan medan pertempuran ide. Maksudnya? Tujuannya bukan cuma meringkas apa kata peneliti A, B, dan C. Tujuannya itu mengkritisi, membandingkan, dan mensintesis argumen mereka buat nemuin di mana letak kesenjangan atau gap itu. Kasih contoh dong. Gap itu kayak gimana? Misalnya mungkin semua peneliti cuma fokus ke perusahaan teknologi besar. Nah, gapnya adalah gimana dengan UKM? Atau mungkin semua penelitian pakai survei. Gapnya, apa yang bakal kita temuin kalau kita pakai wawancara mendalam? Dan menemukan gap itu yang jadi justifikasi penelitian kita, jawaban dari pertanyaan, emang kenapa kalau ini diteliti? Materi Anda juga nyinggung sisi gelapnya proses ini, yaitu cherry picking. Ya, ini pelanggaran etika yang subtil tapi bahaya banget. Apa itu? Itu saat Anda sengaja cuma milih dan ngutip sumber yang dukung argumen Anda, sambil diam-diam ngabain penelitian lain yang hasilnya mungkin bertentangan. Oh, nggak jujur dong ya? Tepat. Tinjauan pustaka yang berkualitas justru harus mengakui adanya perdebatan dan pandangan yang beda. Justru dengan menunjukkan kontroversi itu, Anda bisa memperkuat argumen kenapa penelitian Anda ini diperlukan. Oke, jadi kita udah nemuin celah di peta pengetahuan. Punya rencana dan pertanyaan yang tajam, sekarang waktunya turun ke lapangan, ngumpulin data. Disinilah pilihan besar antara kualitatif dan kuantitatif jadi sangat nyata. Dan ini bukan cuma pilihan antara kata-kata dan angka ya. Oh, bukan. Bukan. Seperti yang kita bahas tadi, pilihan ini adalah konsekuensi logis dari asumsi filosofis yang kita pegang. Kalau Anda percaya ada satu realitas objektif, Anda akan coba mengukurnya dengan angka. Kuantitatif. Betul. Kalau Anda percaya ada banyak realitas subjektif, Anda akan coba memahaminya lewat cerita. Kualitatif. Oke. Nah, materinya nyebutin beberapa teknik pengumpulan data primer, wawancara, kuesioner, FGD, sama observasi. Observasi ini menarik deh. Kenapa tuh? Di satu sisi, kedengarannya paling objektif kan? Kita lihat langsung apa yang orang lakuin, bukan cuma apa yang mereka bilang. Tapi materi Anda justru ngasih peringatan. Katanya disinilah bias peneliti bisa paling liar bermain. Betul sekali. Itu yang disebut observer bias. Kita cenderung melihat apa yang kita harapkan untuk dilihat. Gimana tuh? Kalau seorang peneliti udah punya hipotesis bahwa kantor terbuka atau open office itu menghambat konsentrasi, dia akan lebih gampang merhatiin orang yang kelihatan keganggu daripada yang kelihatan fokus. Wah, bahaya juga ya. Makanya, peneliti yang baik harus sadar sama biasnya sendiri dan secara aktif nyari bukti yang mungkin bisa menyangkal asumsinya. Ini disiplin mental yang berat banget. Nah, untuk ngelawan bias dan ningkatin kepercayaan pada temuan, materi Anda menekankan pentingnya triangulasi data. Kedengarannya kayak istilah militer. Iya, konsepnya emang mirip kayak nyari target dari 3 titik berbeda biar lokasinya akurat. Oh, oke. Dalam penelitian, triangulasi itu artinya Anda pakai beberapa sumber data atau metode untuk verifikasi temuan Anda. Balik ke contoh kreativitas tadi, gimana aplikasinya? Oke,
Misalnya, data wawancara Anda nunjukin karyawan merasa lebih otonom pas kerja jarak jauh. Terus, data survei Anda juga nunjukin ada korelasi positif antara fleksibilitas jadwal sama kepuasan kerja. Dua sumber. Tambah lagi, analisis email internal menunjukkan lebih banyak sesi brainstorming spontan. Nah, kalau udah gitu, argumen Anda jadi jauh lebih kokoh dan sulit dibantah. Anda ngebangun kasus dari berbagai sudut. Oke. Ngomongin data, terutama yang kuantitatif, ada satu frasa sakti yang sering kita dengar. Signifikan secara statistik. Haha, iya, frasa andalan. Kedengarannya kan penting banget dan meyakinkan, tapi saya curiga maknanya nggak sesederhana itu. Materi Anda kayaknya ngasih isyarat ini bisa jadi jebakan. Ini salah satu konsep yang paling sering disalahpahami. Signifikan secara statistik itu tidak berarti temuan Anda penting, besar, atau berdampak di dunia nyata. Loh, jadi artinya apa dong? Itu istilah teknis yang artinya cuma satu hal. Hasil yang Anda lihat, misalnya perbedaan antara dua kelompok, kemungkinan besar bukan karena kebetulan semata. Bisa kasih contoh yang gampang? Tentu. Bayangin perusahaan farmasi nguji obat penurun berat badan baru ke 10.000 orang. Mereka nemuin kelompok yang minum obat itu, berat badannya turun rata-rata setengah kilo lebih banyak dari kelompok placebo selama setahun. Setengah kilo? Setahun? Betul. Karena sampelnya besar banget, hasil ini bisa jadi signifikan secara statistik. Artinya, perbedaan setengah kilo itu kemungkinan besar nyata, bukan kebetulan. Tapi Pertanyaannya, apakah perbedaan setengah kilo dalam setahun itu penting secara praktis? Tentu nggak kan? oh, paham. Jadi beda antara signifikansi statistik sama signifikansi praktis ya? Tepat. Dan keterampilan sebenarnya adalah mampu membedakan keduanya. Itu insight yang berguna banget. Oke, jadi setelah semua data terkumpul, dianalisis dengan cermat, kita akhirnya sampai di puncak gunung yang paling ditakuti. Ujian tesis? Ujian tesis dan proses publikasi. Kita mulai dari ujiannya dulu. Apa sih sebenarnya tujuan dari ritual yang menegangkan ini? Tujuannya bukan buat mempermalukan atau nyari-nyari kesalahan kok. Anggap aja ini dialog yang ketat dengan komunitas akademis. Menurut materi Anda, tujuannya ada 3. Pertama, mastiin karya Anda memenuhi standar kualitas. Kedua, nguji kedalaman pemahaman Anda. Dan yang paling penting, mengevaluasi apakah argumen Anda cukup kuat untuk berdiri sendiri di dunia ide. Memberikan kontribusi nyata gitu ya. Sekecil apapun itu, ya. Dan kegagalan itu seringnya bukan karena salah ketik, tapi karena masalah yang lebih fundamental. Materinya nyebutin misalnya metodologi yang cacat. Dan yang paling umum tapi jarang dibahas itu putusnya benang merah dalam argumen. Benang merah? Ya. Tesis yang baik itu punya benang merah kuat yang nyambungin semuanya. Dari pertanyaan, tinjauan pustaka, metode, hasil, sampai kesimpulan. Semuanya harus saling terkait secara logis. Kalau penguji merasa ada lompatan logika, seluruh bangunan argumen bisa runtuh. Oke, setelah bangunannya dinyatakan kokoh, lulus ujian, langkah berikutnya adalah membagikannya ke dunia. Publikasi. Di sini ada proses yang disebut blind review atau tinjauan buta. Ya, ini salah satu mekanisme paling penting buat menjaga objektivitas dalam sains. Konsepnya gimana? Konsepnya simple, waktu Anda kirim naskah ke jurnal, identitas Anda sebagai penulis disembunyikan dari peninjau atau reviewer, begitu juga sebaliknya. Tujuannya ya biar naskah dievaluasi murni berdasarkan kualitasnya. Bukan karena nama besar penulisnya, atau dari universitas mana dia berasal. Persis, ini upaya untuk mendemokratisasi ide. Jadi penelitian itu nggak berhenti setelah ujian ya? Ada kehidupan setelahnya. Betul. Bisa terbit di proceeding konferensi, jurnal, atau bahkan coba menjangkau audiens yang lebih luas. Materi Anda nyinggung soal ngubah tesis jadi buku. Kayaknya itu bukan sekedar copy-paste ya. Sama sekali bukan. Itu proses transformasi total. Tesis itu ditulis buat meyakinkan 3 orang ahli. Komite penguji. Betul. Bahasanya padat, teknis, fokus ke pembuktian. Kalau buku, itu ditulis buat memikat ribuan pembaca yang mungkin bukan ahli. Jadi harus diubah total cara nulisnya. Harus. Anda harus ganti pola pikir dari melaporkan temuan, jadi menceritakan sebuah kisah. Buang jargon, temukan narasi yang menarik, dan jelaskan kenapa temuan Anda ini penting buat mereka. Itu 2 bentuk seni yang beda banget. Jadi, dari ide yang awalnya abstrak, melalui perencanaan yang strategis, eksekusi yang teliti dan etis, sampai akhirnya menceritakan kisah pengetahuan itu ke dunia. Itulah siklus lengkap perjalanan seorang peneliti. Proses yang menuntut ketekunan sekaligus kreativitas.
Dan sebuah perjalanan yang pada akhirnya mengubah cara Anda melihat dunia. Anda jadi lebih susah buat nerima informasi gitu aja. Jadi lebih terbiasa bertanya, apa buktinya? Gitu ya? Tepat. Ini peta jalan yang sangat mencerahkan. Semoga pembahasan kita ini memberikan Anda kejelasan dan kepercayaan diri, baik buat menaklukkan proyek penelitian Anda maupun tugas lain yang menuntut pemikiran mendalam. Sebelum kita benar-benar selesai, ada satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang. Boleh. Setelah kita bedah seluruh proses ini, kan jadi jelas banget ya, kalau keterampilan penelitian, mengevaluasi sumber, membangun argumen, bertanya soal asumsi, berpikir kritis itu sebenarnya Apa tuh? Sebenarnya itu keterampilan bertahan hidup di era informasi yang sangat bising ini. Lalu apa pertanyaannya untuk kami renungkan? Pertanyaannya sederhana. Di luar konteks akademis, di area mana dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi Anda minggu ini, Anda bisa sejenak berhenti, ngambil peran sebagai peneliti, dan bertanya. Bertanya apa? Bertanya, tunggu dulu. Apa asumsi saya di sini? Apa bukti yang saya punya untuk buat keputusan ini? Ada nggak cara pandang lain yang belum saya pertimbangkan? Menerapkan pola pikir ini bahkan dalam skala kecil bisa mengubah kualitas keputusan yang Anda buat setiap hari. Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bedah sesuatu yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya penting banget. Betul. Kita akan bongkar peta jalan di balik setiap penelitian ilmiah. Anggap aja ini semacam cetak biru yang dipakai para peneliti. Ya, kerangka kerjanya ya. Nah, itu dia. Misi kita hari ini sederhana aja. Kita mau mengubah Anda dari, katakanlah, pembaca pasif berita, tahu kan yang judulnya Studi Terbaru Menunjukkan. Haha, iya. Setiap hari ada. Menjadi seorang analis yang aktif. Jadi setelah ini, harapannya Anda bisa langsung bertanya, oke, tapi gimana caranya mereka sampai ke kesimpulan itu? Logikanya apa? Dan menurut saya ini bukan cuma soal jadi lebih kritis sama berita ya, tapi ini soal jadi pemikir yang lebih baik secara umum. Kerangka kerja yang akan kita obrolin ini, itu semacam kunci rahasia untuk rasa ingin tahu kita. Ini membantu kita ngerti bukan cuma apa yang ditemukan, tapi juga kenapa sebuah studi dirancang begitu. Dan yang paling penting, di mana batasannya. Oke, fondasi berpikir kritis ya. Tepat. Di tengah lautan informasi kayak sekarang. Setuju banget. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar deh. Pertanyaan pertama kalau kita lihat riset. Ini buat apa sih? Apakah buat mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum atau buat mecahin masalah yang ada sekarang di dunia nyata? Nah, itu pembagian pertama yang paling fundamental. Materi kita membaginya jadi dua nih, penelitian murni dan terapan. Penelitian murni atau fundamental, wah ini kedengarannya akademis banget. Memang. Tapi coba kita pakai analogi deh, biar gampang. Bayangin ada seorang pandai besi yang terobsesi bikin palu yang paling sempurna. Oke. Dia nggak lagi mikirin mau bangun rumah apa. Fokus dia cuma satu, nyempurnain palunya. Biar lebih kuat, lebih seimbang, lebih efisien. Nah, itulah penelitian murni. Oh, jadi tujuannya bukan aplikasi langsung ya? Betul sekali. Tujuannya memperluas pengetahuan kita atau memperbaiki teori yang ada. Contohnya ya, kayak mengembangkan metode statistik baru atau mencari cara paling akurat buat ngukur sikap seseorang. Belum tentu ada gunanya sekarang, tapi itu fondasi. Oke. Si pandai besi yang menyempurnakan palunya, aku suka analogi itu. Terus gimana kalau kita beneran butuh bangun rumah? Gimana peran penelitian terapan? Nah, disitulah penelitian terapan masuk. Ini momen kita ngambil palu yang udah sempurna tadi. Dan mulai pakai palunya. Tepat, kita pakai untuk tugas yang spesifik dan praktis. Penelitian terapan itu sifatnya solutif. Tujuannya menjawab masalah di dunia nyata. Contohnya? Contoh di materi kita jelas banget kan? Misalnya, mencari cara paling efektif untuk memotivasi karyawan. Atau merancang desain keyboard yang paling ergonomis biar orang nggak cedera. Oh, oke. Jadi yang satu bikin alat, yang satu pakai alatnya. Betul. Dan yang menarik di sini adalah keduanya itu saling butuh. Simbiosis. Maksudnya? Ya, penelitian terapan nggak akan bisa maju tanpa fondasi dari penelitian murni. Ya. Kita nggak akan pernah punya penelitian terapan buat bikin sayap pesawat yang lebih efisien. Kalau puluhan tahun sebelumnya nggak ada penelitian murni tentang prinsip dasar aerodinamika. Iya, masuk akal.
Oke, jadi kita udah tahu untuk apa penelitian dilakukan. Sekarang kita naik satu level. Materi Anda kemudian ngebahas tujuan spesifiknya. Katanya ini kayak naik tangga pemahaman. Benar. Mari kita mulai dari anak tangga paling bawah. Apa sih langkah paling dasar dalam sebuah penelitian? Langkah paling dasar itu adalah penelitian deskriptif. Ini tahap apa? Tahap apa? Tujuannya sangat lugas, cuma menggambarkan sebuah situasi atau fenomena apa adanya. Penelitian ini ngejawab pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tapi, dan ini poin yang sangat krusial, Apa tuh? penelitian ini sama sekali tidak menjawab pertanyaan mengapa. Oke. Kasih contoh dong. Contoh klasiknya itu survei opini publik sebelum pemilu. Survei itu bisa ngasih tahu kita berapa persen pemilih yang dukung kandidat A. Ya. Tapi survei itu nggak menjelaskan mengapa mereka mendukung kandidat A. Cuma mendeskripsikan potret saat itu aja. Oke, jadi kita cuma motret keadaan ya. Tapi gimana kalau kita masuk ke wilayah yang sama sekali baru? Di mana kita bahkan belum tahu mau motret apa atau mau nanya apa? Nah, itu dia lahan untuk anak tangga kedua. Penelitian eksploratif. Ini tahap bagaimana jika. Bagaimana? Jika, Menarik. coba bayangin, Anda itu seorang penjelajah yang dikirim ke pulau yang belum pernah dipetakan. Oke. Misi Anda di awal itu bukan buat ngasih jawaban pasti kan? Tapi lebih ke memetakan medannya dulu. Lihat ada apa aja di sana, dan mungkin nemuin petunjuk buat penjelajahan selanjutnya. Jadi tujuannya lebih ke membuka jalan ya? Tepat. Penelitian eksploratif itu dilakukan waktu sebuah masalah belum dipahami sama sekali. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan hipotesis awal atau sekedar merumuskan masalahnya biar lebih jelas. Oke, kita sudah memetakan wilayahnya. Langkah logis berikutnya sepertinya mulai mencari hubungan antara hal-hal yang kita temukan di peta itu. Tepat sekali. Apakah ini yang disebut penelitian korelasional? Nah, itu dia. Ini anak tangga ketiga. Tahap apa hubungannya? Di sini, kita coba lihat apakah ada hubungan atau asosiasi antara dua hal atau lebih. Variabel ya Nah, istilahnya. Betul, variabel. Misalnya, apakah ada hubungan antara jumlah jam olahraga per minggu dengan tingkat stres seseorang? Penelitian korelasional akan ngasih tahu kita, oh ada hubungan, dan seberapa kuat hubungannya. Positif atau negatif gitu ya? Bener, positif itu kalau yang satu naik, yang lain ikut naik. Negatif itu kalau yang satu naik, yang lain malah turun. Tapi, nah ini nih, di sini ada jebakan besarnya kan. Ini salah satu kesalahpahaman paling umum yang sering banget saya lihat di media. Silakan. Cuma karena dua hal itu berhubungan, bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Persis. Dan ini mungkin adalah pemahaman paling krusial yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita hari ini. Korelasi tidak sama dengan sebab akibat. Kasih contoh klasiknya deh. Oke, contoh klasik yang paling sering dipakai. Selama musim panas, penjualan es krim itu naik drastis. Iya. Di saat yang bersamaan, angka kejahatan juga naik. Datanya menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara penjualan es krim dan kejahatan. Jadi pertanyaannya, apakah makan es krim bikin orang jadi jahat? Tepat. Tentu nggak kan? Jelas enggak. Pasti ada faktor ketiga yang nggak kelihatan. Dalam kasus ini, ya cuaca panas. Nah, cuaca panas bikin orang pengen beli es krim dan cuaca panas juga bikin lebih banyak orang di luar rumah, yang akhirnya menciptakan lebih banyak peluang terjadinya kejahatan. Faktor ketiga itu yang disebut variabel pengganggu. Betul sekali. Media sering banget melewatkan ini. Mereka akan nulis judul, studi menemukan hubungan antara es krim dan kejahatan. Dan publik langsung mikir sebab akibat. Berbahaya juga ya. Sangat. Memahami perbedaan ini adalah alat berpikir kritis yang luar biasa kuat. Dan ini membawa kita ke puncak tangga. Penelitian eksplanatori. Betul. Tahap mengapa. Inilah jenis penelitian yang benar-benar mencoba membuktikan hubungan sebab akibat. Ini standar emasnya dan yang paling sulit dicapai. Wah, membuktikan sebab akibat itu pasti rumit sekali. Gimana caranya peneliti melakukan itu? Ini pasti membawa kita lebih dalam ke dapur penelitiannya ya. Tepat? Cara data dikumpulin, dianalisis, materi Anda menyoroti dua pendekatan yang beda banget, kuantitatif dan kualitatif. Betul. Ini seperti dua filosofi yang berbeda dalam melihat dunia. Penelitian kuantitatif itu fokusnya pada apapun yang bisa diukur. Angka, statistik, frekuensi. Matematika ya? Bisa dibilang begitu.
Tujuannya adalah objektivitas, dan biasanya pakai sampel yang besar untuk menguji sebuah hipotesis. Analoginya begini, bayangin Anda lagi nonton konser dari tribun paling atas. Oke, saya bisa lihat semuanya dari jauh. Nah, Anda bisa lihat gambaran besarnya. Anda bisa hitung berapa banyak orang yang datang. Lihat pola kerumunannya, analisis demografinya secara statistik, Anda dapat keluasan. Oke, itu gambaran panorama dari atas. Terus, lawannya apa? Pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif itu saat Anda turun dari tribun tadi, masuk ke tengah-tengah kerumunan. Wawancara orang, gitu. Tepat, Anda melakukan wawancara mendalam dengan beberapa penonton. Anda nggak lagi nanya berapa banyak, tapi Anda nanya mengapa. Oh, lebih ke pemahaman mendalam. Betul, fokusnya pada kata-kata, makna, pengalaman manusia. Sifatnya lebih subjektif, sampelnya lebih kecil, dan penelitinya sendiri jadi instrumen utama untuk menafsirkan cerita. Anda menukar keluasan dengan kedalaman. Dan ada juga yang namanya metode campuran, kan? Iya, betul. Itu yang coba menggabungkan kekuatan keduanya untuk dapat gambaran paling lengkap. Pilihan antara angka dan kata-kata ini kedengarannya fundamental banget. Apakah pilihan ini kemudian menentukan seluruh alur logika penelitiannya? Sangat menentukan. Ini membawa kita ke dua alur logika utama, deduktif dan induktif. Oke. Pendekatan kuantitatif yang berbasis angka itu hampir selalu pasangannya logika deduktif, atau dari atas ke bawah. Top down. Gimana tuh maksudnya? Anda mulai dari sebuah teori besar yang udah ada. Misalnya teori paparan cahaya biru dari layar gawai di malam hari mengganggu kualitas tidur. Dari teori itu, Anda bikin hipotesis yang bisa diuji. Orang yang pakai ponsel 1 jam sebelum tidur akan melaporkan kualitas tidur yang lebih buruk. Terus kumpulin data angkanya. Tepat. Lalu Anda kumpulin data angka untuk menguji hipotesis itu. Alurnya jelas. Teori, turun ke hipotesis, turun ke pengujian data, dari atas ke bawah. Berarti logika induktif itu kebalikannya dong, dari bawah ke atas? Persis. Induktif itu pendekatan bottom up, dan ini pasangan alaminya penelitian kualitatif. Jadi mulainya bukan dari teori. Bukan, Anda mulai dari data mentah, hasil wawancara, catatan observasi, Anda terjun ke lapangan, ngobrol sama orang, dan dari semua cerita dan pengalaman mereka, Anda mulai cari tema atau pola yang berulang. Oh, jadi polanya ditemukan dari data, bukan sebaliknya? Nah, itu dia. Dari pola-pola itulah Anda kemudian mencoba membangun sebuah teori baru. Alurnya, data atau observasi, naik ke pola, naik ke teori baru. Anda membangun teori dari lapangan. Menarik sekali ya bagaimana metode dan logika ini saling terkait. Jadi kita sudah bahas mengapa penelitian dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana datanya diolah. Tapi kan semua data ini, mau itu angka atau wawancara, pasti ada dalam kerangka waktu. Gimana sebuah studi memperhitungkan elemen waktu? Pertanyaan yang sangat penting. Ini membawa kita ke dimensi terakhir, waktu. Potret versus film ya? Analogi yang pas sekali. Ada dua pendekatan utama di sini. Yang pertama adalah penelitian cross-seksional atau lintas badian. Ini persis seperti mengambil sebuah potret, sebuah snapshot. Maksudnya? Anda mengumpulkan data dari sekelompok orang pada satu titik waktu tertentu. Misalnya, Anda melakukan survei tingkat kebahagiaan karyawan di sebuah perusahaan pada hari Senin ini. Selesai. Cepat ya? Cepat, efisien, dan relatif murah. Tapi, potret kan cuma menangkap satu momen. Apa kelemahannya? Dan apa alternatifnya kalau kita mau lihat perubahan seiring waktu? Kelemahan utamanya yaitu sangat sulit menentukan sebab akibat. Mungkin karyawan bahagia hari Senin karena baru aja dapat bonus Jumat lalu. Kita kan nggak tahu ceritanya. Iya, bener juga. Alternatifnya adalah penelitian longitudinal. Nah, ini yang kita ibaratkan seperti sebuah film. Oke. Di sini, peneliti mengamati subjek atau variabel yang sama berulang kali dalam jangka waktu yang panjang. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan puluhan tahun ya? Betul. Ada studi yang berjalan puluhan tahun. Jadi, Anda bisa lihat bagaimana sikap, perilaku, atau kesehatan seseorang itu benar-benar berubah dari waktu ke waktu. Kedengarannya penelitian longitudinal ini jauh lebih unggul ya untuk memahami sebab akibat. Secara teori iya. Terus kenapa nggak semua penelitian pakai cara ini aja? Nah, realitasnya adalah soal trade-off. Dana dan waktu. Tepat sekali. Seorang peneliti mungkin tahu betul kalau studi longitudinal itu desain terbaik untuk pertanyaan risetnya.
Tapi studi semacam itu butuh biaya yang sangat besar, waktu yang luar biasa lama, Dan subjeknya bisa keluar di tengah jalan. risiko itu sangat tinggi. Jadi, seringkali mereka terpaksa memilih studi cross-sectional yang lebih realistis sebagai langkah awal. Oke, jadi memahami ini membantu kita melihat konteks di balik desain penelitian ya. Bukan karena penelitinya nggak tahu, tapi karena ada batasan sumber daya. Persis. Jadi apa artinya semua ini kalau kita rangkum buat pendengar kita? Rasanya pesan utamanya adalah penelitian itu bukan satu hal tunggal ya. Sama sekali bukan. Setiap studi yang kita baca, itu adalah hasil dari serangkaian pilihan sadar yang dibuat oleh peneliti. Tepat, sebuah studi itu adalah kombinasi dari semua dimensi yang kita bahas tadi. Apakah tujuannya murni atau terapan? Apakah sasarannya cuma deskriptif atau mencoba eksplanatori? Datanya kuantitatif atau kualitatif? Logikanya deduktif atau induktif? Dan lensanya, apakah sebuah potret cross-sectional atau film longitudinal? Itu dia. Jadi Anda sekarang punya semacam seperangkat lensa baru. Waktu Anda nemu sebuah studi, Anda bisa mulai membongkarnya. Anda nggak lagi cuma nerima kesimpulannya gitu aja. Anda bisa menganalisis fondasinya. Bener, Anda bisa bertanya, oke, mereka nemu sebuah korelasi. Tapi ini studinya cross-sectional kan? Kalau gitu, klaim sebab akibatnya masih lemah. Anda sudah beralih dari konsumen informasi? Menjadi seorang analis informasi. Tepat. Dan sebagai pemikiran penutup ya, untuk Anda renungkan, saya mau kasih satu tantangan kecil. Oh, boleh. Apa tuh? Sekarang setelah Anda paham balok-balok bangunan ini, coba deh pikirkan satu pertanyaan besar yang benar-benar bikin Anda penasaran. Pertanyaan apa aja? Apa aja? Bisa tentang pekerjaan Anda, hobi Anda, atau tentang masyarakat di sekitar Anda. Pokoknya yang beneran bikin penasaran. Oke. Lalu tantangannya adalah? Tantangannya, coba rancang di kepala Anda. Kira-kira jenis penelitian apa yang akan Anda pakai untuk menjawab pertanyaan itu? Menarik. Apakah Anda perlu mulai dengan penjelajahan kualitatif yang induktif dulu untuk benar-benar paham mengapa di balik suatu fenomena? Atau Anda sudah punya teori yang kuat dan siap mengujinya dengan survei kuantitatif cross-sectional yang deduktif? Pilihan itu akan menentukan jawabannya ya? Ingat, pilihan desain yang Anda buat secara fundamental akan menentukan jenis jawaban yang akan Anda dapatkan. Dan itu, menurut saya, adalah langkah pertama untuk mengubah rasa ingin tahu menjadi pengetahuan.